Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Ternate. Saya Diva Puspita Ananda. Saya Diva Rindana Aziza. Saya Seleka Mandano. Saya Violet Zabila Denira. Latar belakang. Kerajaan Ternate didirikan pada abad ke-12. Pendiri kerajaan ini adalah Baab Mashur Malamo yang memimpin kerajaan sejak tahun 1257 hingga tahun 1272. Secara geografis, kerajaan Ternate terletak di Kepulauan Maluku. Lebih tepatnya berada di antara Pulau Irian Jaya dan Sulawesi. Latar belakang berdirinya kerajaan ini bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. Kemudian, 4 kampung tersebut membentuk kerajaan, namun rajanya belum diketahui agamanya. Masa kepemimpinan tahun 1257 sampai 1277. Baab Mashur Malamo tahun 1277 sampai 1284. Jamin Katrat tahun 1284 sampai 1298. Komala Abu Said 1298 sampai 1304. Bakuku 1304 sampai 1317. Muara Malama 1317 sampai 1322. Patsaranga Malamo 1322 sampai 1331. Cili Alia 1331 sampai 1332. Panji Malamo 1333 sampai 1343. Shah Alam 1343 sampai 1347. Tulu Malamo 1347 sampai 1350. Kiema Biji 1350 sampai 1357. Wulu Macahaya tahun 1357 sampai 1359. Momole 1359 sampai 1372. Kapi Malamo 1 1372 sampai 1377. Kapi Baguna 1 1377 sampai 1432. Komalapulu 1432 sampai 1486. Kapi Baguna 2 1486 sampai 1500. Zainal Abidin 1500 sampai 1522. Sultan Bayamullah 1522 sampai 1529. Hidayatullah 1529 sampai 1533. Abu Hayat 2 1533 sampai 1533 sampai 1534. Tabariji 1535 sampai 1570. Khairun Jamil 1570 sampai 1583. Babullah Datussyah. Masa kejayaan. Masa kejayaan kerajaan Ternate berlangsung ketika kesultanan dipimpin oleh Babullah Datussyah 1570 hingga 1583. Babullah Datussyah atau yang juga dikenal dengan Sultan Babullah merupakan sultan ke-24 dari Kesultanan Ternate. Tercatat sebanyak 72 pulau kecil berpenghuni juga berhasil dikuasai oleh Sultan Babullah di bawah pimpinan Sultan Babullah. Ternate mencapai puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan dan pengaruhnya membentang dari Sulawesi Utara, Tengah, dan Timur sampai ke Kepulauan Marshall di bagian timur, serta dari Filipina Selatan di utara sampai sejauh Kepulauan Kai dan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sistem ekonomi dan kehidupan sosial Kerajaan Ternate. Perekonomian masyarakat Ternate adalah perdagangan yang banyak ditinjau oleh rempah-rempah dan perikanan sebagai sektor ekonomi utama. Tanahnya yang subur, wilayah Ternate banyak menghasilkan rempah seperti cengkeh dan pala. Minat pasar terhadap rempah mulai terlihat pada awal abad ke-12 dengan banyaknya permintaan cengkeh yang meningkat. Seiring berjalannya waktu, perdagangan rempah meluas. Kemudian, perekonomian masyarakat juga ditinjau dengan melimpahnya hasil laut Kepulauan Maluku, terutama ikan jenis cakalang. Kehidupan sosial Kerajaan Ternate dimulai
pada saat agama Islam masuk di Bandar Hitu, Ambon. Banyak pemuda-pemuda Maluku yang belajar agama Islam di Gresik. Salah satunya adalah Zainal Abidin yang menjadi Raja Ternate. Diceritakan dalam sejarah bahwa Sunan Giri pernah berkunjung ke Ternate dan Tidore untuk mengunjungi murid-muridnya. Sejak kedatangan Portugis yang membawa misi gospel, Franciscus Xaverius menyebarkan agama Katolik di Maluku, terutama di Ternate dan Ambon. Masuknya Belanda ke Maluku menjadikan Maluku menjadi wilayah yang terjajah. Pada awalnya mereka diterima dengan tujuan mengusir Portugal dari Maluku, namun hal itu berubah setelah Belanda terlalu banyak turut campur dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Orang Maluku yang semula beragama Kristen Katolik harus diganti menjadi Kristen Protestan. Keruntuhan Kerajaan Ternate. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh bangsa asing, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir para bangsa asing keluar dari Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate. Ditekannya perjanjian dengan VOC pada 1607, mulai muncul perlawanan dari tokoh-tokoh bangsawan maupun para pemimpin, karena tidak puas dengan kepemimpinan Sultan yang makin membuat rakyat Ternate semakin menderita. Sepanjang abad ke-17, setidaknya ada 4 perlawanan, yaitu terjadi pada tahun 1635, 1641, 1646, dan 1650. Hingga akhirnya, setelah lama tunduk kepada Belanda, muncul sosok yang bernama Muhammad Nurul Islam atau Sultan Sibosari. Dia melakukan perlawanan dengan menjalin aliansi dengan Kesultanan Mindanao, yaitu daerah Filipina bagian selatan. Namun perjuangannya gagal karena Belanda sudah menguasai banyak wilayah strategis di wilayah Ternate dari perjanjian-perjanjian Sultan sebelumnya. Dan tanggal 7 Juli 1683, Sultan Sibosari menyerah dan terpaksa menyepakati perjanjian VOC. Sejak saat itu, Kesultanan Ternate sepenuhnya dikuasai oleh Belanda, bahkan sejak 1690. Dan yang terakhir, peninggalan Kerajaan Ternate. Yang pertama, Keraton Kesultanan Ternate. 2. Masjid Sultan Ternate. 3. Makam Sultan Babullah. Dan 4. Benteng Toluko. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.